Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 44. Ada pagi-pagi tertentu yang terasa seperti halaman baru. Bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi di dalamnya. Justru sebaliknya, pagi itu terasa seperti biasa dalam semua hal yang bisa dilihat. Matahari naik dari arah yang sama. Suara kota mulai dari nol lagi. Udara masih sedikit dingin sebelum aktivitas manusia menghangatkannya. Namun ada sesuatu di bawah permukaan itu semua yang berbeda. Seperti kertas yang belum ditulis, kosong bukan karena tidak ada yang perlu ditulis, melainkan karena apa yang akan ditulis sudah dipilih dengan sengaja. Wu Chen bangun pagi itu dengan perasaan yang sulit diberi nama. Bukan segar, bukan berat, lebih mendekati, jernih, seperti air yang sudah cukup lama mengendap sehingga semua yang dulunya keruh sudah turun ke dasar, dan yang tersisa di atas adalah sesuatu yang lebih bisa dilihat tembus. Ia duduk di tepi ranjang, membuka dan menutup tangannya perlahan, merasakan bahu kiri yang sudah hampir sepenuhnya pulih, merasakan ritme napas yang lebih dalam dan lebih lambat dari sebulan lalu, perubahan yang terjadi tanpa ia sengaja karena tubuhnya menyesuaikan diri dengan cara bernapas yang disarankan ukiran lembah. Banyak hal sudah berubah, dan banyak hal masih harus dihadapi. Bai Yunfei sudah ada di teras ketika Wu Chen turun, dan kali ini ia tidak berpura-pura baru saja turun. Ia duduk dengan kendi tehnya, menoleh ketika Wu Chen keluar, dan di antara mereka ada meja kecil dengan 2 cangkir teh yang jelas sudah disiapkan sebelum Wu Chen turun. Tidurnya cukup, mimpi tidak ingat, berarti nyenyak. Bai Yunfei mengangguk puas. Duduk, ada yang perlu kita bicarakan sebelum hari ini mulai bergerak. Kau tahu aku akan turun pagi-pagi, kata Wu Chen sambil duduk. Sudah 4 tahun, tentu tahu. Tapi tadi kau bertanya tidurnya bagaimana. Itu basa-basi, bahkan orang yang sudah saling kenal perlu basa-basi sesekali. Bai Yunfei meneguk tehnya, supaya tidak terlihat seperti 2 orang yang hanya hidup berdampingan untuk keperluan praktis. Apa yang perlu dibicarakan? Hari ini, Bai Yunfei meletakkan kendinya. Situasi di Kota Kuning tidak akan diam setelah kemarin. Pertemuan di pavilion itu mungkin menciptakan keseimbangan sementara. Tapi keseimbangan sementara artinya semua pihak sedang berpikir ulang posisi mereka. Dan orang yang sedang berpikir ulang bisa bergerak kemana saja. Termasuk ke arah yang tidak diharapkan. Tepat, Bai Yunfei memandang ke jalan. Bai Wuji punya pengaruh. Tapi pengaruh itu ada batasnya. Klan Besi Langit adalah institusi, mereka bergerak berdasarkan keputusan kolektif. Bukan satu orang. Apa yang Wuji katakan kemarin mungkin bisa menahan langkah Wei Tangan Besi untuk sementara. Tapi tidak semua orang di klan sepakat dengan Wuji. Ada faksi lain. Selalu ada faksi lain di dalam organisasi besar. Faksi yang lebih tidak sabar. Yang merasa bahwa apa yang terjadi di lembah adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan berkembang. Mereka akan mencari cara yang lebih tidak langsung, kata Wu Chen. Dan lebih tidak bisa diprediksi. Itulah yang perlu kau waspadai hari ini. Lin Suer turun setengah jam kemudian dengan kabar yang tidak mengejutkan namun tetap perlu didengar. Ada kabar dari perguruan, katanya setelah beberapa suap pertama. Perguruan Awan Ungu sudah mengetahui tentang apa yang ada di lembah Tulang Naga. Bukan dari aku, ada sumber lain yang lebih cepat. Shen Yue, kata Bai Yunfei. Kemungkinan besar, Lin Suer meletakkan sendoknya.
Perguruan meminta aku kembali secepatnya untuk memberi laporan langsung. Dan kau? Aku sudah membalas bahwa ada hal yang belum selesai di sini dan aku membutuhkan beberapa hari lagi. Mereka mengizinkan. Mereka tidak melarang. Perbedaan tipis namun jelas. Tapi tekanan untuk kembali ada. Dan semakin lama aku di sini, semakin besar tekanan itu. Bai Yunfei memandanginya. Apa yang ingin kau selesaikan? Lin Suer tidak langsung menjawab. Ia memandangi jalan di depan penginapan. Beberapa hal, katanya akhirnya. Yang pertama adalah memahami dengan benar apa yang ada di lembah itu sebelum melaporkannya ke perguruan. Laporan yang tidak lengkap lebih berbahaya dari tidak ada laporan. Dan yang kedua, tanya Wu Chen. Lin Suer menatapnya. Ada sesuatu di matanya yang tidak biasanya terlihat, lebih terbuka. Yang kedua bisa menunggu, katanya. Wu Chen tidak mendorong. Ia mengerti cara beberapa hal membutuhkan waktu sebelum siap diucapkan. Bai Yunfei, yang biasanya akan membuat komentar pada momen seperti ini, memilih diam. Sesuatu yang Wu Chen catat sebagai jarang dan bermakna. Bab 45. Setelah sarapan, Wu Chen pergi ke pekarangan belakang penginapan. Ia mulai dengan kuda-kuda, satu pembakaran dupa penuh, standar yang sudah ia tetapkan sejak pelajaran Chen Baoli tentang fondasi. Kali ini ia tidak menghitung waktu atau mengukur seberapa lama ia bisa bertahan. Ia hanya berdiri, merasakan setiap bagian tubuhnya, memperhatikan di mana tegangan ada dan di mana ia tidak ada. Kemudian bergerak. Lambat dulu, setengah tempo. Setiap tinju yang dilepaskan ia rasakan dari sumbernya, kaki yang menginjak tanah, lutut yang sedikit menekuk, pinggul yang berputar, punggung yang meneruskan, bahu yang melepaskan, siku yang melipat, pergelangan yang mengunci. Rantai yang berkesinambungan. Tidak ada yang terputus. Ini adalah sesuatu yang sudah ada sebelum lembah, namun setelah lembah, terasa berbeda. Tidak dalam cara yang bisa diukur. Lebih dalam cara yang hanya bisa dirasakan dari dalam, seperti perbedaan antara memainkan melodi dari hafalan dan memainkannya dari pemahaman. Ia mempercepat. Buk, buk. Tinju-tinju itu menghantam udara dengan suara yang lebih bersih dari sebelumnya. Bukan lebih keras, lebih bersih. Seperti suara yang tidak punya sisa. Ia mencoba prinsip sirkuit tertutup, alih-alih melepaskan kekuatan keluar pada titik kontak dan membiarkan sisanya terbuang, ia mencoba menarik kembali sebagian ke dalam. Menciptakan getaran yang menetap di dalam tubuh alih-alih sepenuhnya keluar. Percobaan pertama tidak sempurna, kedua juga tidak, ketiga juga. Namun pada percobaan keempat, ada sesuatu, sangat singkat, hanya sekilas, di mana getaran itu terasa berputar kembali ke dalam bukan menghilang. Dan pada momen itu, tubuhnya terasa seperti batu di tengah sungai bukan seperti daun yang ikut mengalir. Wu Chen berhenti, berdiri diam, memproses apa yang baru saja ia rasakan. Itu berbeda dari tadi, kata suara dari arah pintu belakang penginapan. Lin Suer berdiri di sana dengan lengan terlipat di depan dada. Sudah lama di situ. Cukup lama untuk melihat perbedaan antara percobaan pertama dan keempat. Ia berjalan masuk ke pekarangan. Prinsip sirkuit tertutup. Mencobanya, belum sempurna. Tapi sudah ada. Lin Suer memandanginya. Dalam nuraga, konsep yang mirip disebut aliran resonansi internal. Butuh bertahun-tahun untuk dikuasai bahkan oleh praktisi nuraga yang sudah berpengalaman. Dalam jalur fisik mungkin mekanismenya berbeda. Pasti berbeda, tapi hasilnya terlihat serupa dari luar. Lin Suer diam sebentar. Wu Chen, boleh aku bertanya sesuatu yang mungkin agak di luar konteks latihan? Tanya saja.
Ketika nanti semua ini selesai, konflik dengan klan besi langit, urusan dengan Wei tangan besi, semua yang sedang bergerak, kemana kau akan pergi? Ada tempat yang ingin aku datangi. Kota kuning bukan kota kelahiranku. Aku punya urusan lama yang belum selesai. Dengan orang-orang yang menganggap bahwa seseorang tanpa nuraga sudah selesai sebelum dimulai. Keluargamu? Kata Lin Suer pelan. Ya, dan kau ingin membuktikan sesuatu pada mereka. Tidak, jawabannya langsung dan tidak ragu. Membuktikan sesuatu pada orang yang sudah tidak peduli terlalu mahal harganya. Yang ingin aku lakukan adalah menutup sesuatu yang masih terbuka. Bukan karena marah, bukan karena ingin balas dendam. Lalu kenapa? Karena selama masih ada yang belum selesai, ada bagian dari pikiranku yang masih di sana. Dan bagian yang masih di sana itu tidak bisa sepenuhnya hadir di sini. Lin Suer menatapnya. Dalam matanya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak segera ia beri nama. Itu cara berpikir yang lebih matang dari usiamu, katanya akhirnya. Atau cara berpikir seseorang yang sudah terlalu lama di gunung bersama orang tua yang terlalu banyak bicara soal filosofi. Lin Suer hampir tertawa, mungkin keduanya. Dan di dalam penginapan, di balik jendela yang setengah terbuka, Bai Yunfei yang seharusnya sudah naik ke kamarnya duduk diam mendengarkan. Dengan cangkir teh yang sudah lama dingin di tangannya dan ekspresi yang tidak ada yang melihat. Bab 46. Siang hari, ketika Wu Chen sedang makan mie di depan penginapan, seseorang berhenti di depannya. Bukan Wei tangan besi, bukan Shen Yue. Bai Wuji berdiri di depannya dengan rambut putihnya yang di bawah cahaya siang terlihat seperti perak yang sudah lama tidak dipoles namun tetap punya kilap sendiri. Kau tidak terkejut, katanya. Guruku bilang kau seseorang yang bergerak sesuai rencananya sendiri. Jadi kedatanganmu yang tidak diumumkan sudah masuk dalam kemungkinan. Apa yang dikatakan Yun Fei tentangku? Bahwa kau melihat segalanya dari sudut kestabilan. Dan bahwa kau tidak tertarik pada kontrol langsung. Lebih suka memahami dulu. Bai Wuji duduk di bangku di sebelah Wu Chen tanpa diminta. Yun Fei selalu lebih jujur tentangku dari yang ia akui. Seberapa lama kalian tidak berbicara sebelum kemarin? 23 tahun. Dia sudah memberitahuku itu. Tapi kau tetap kutanya. Karena ingin tahu apakah jawabanmu sama dengan jawabannya. Bai Wuji menatapnya. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang menyerupai kejutan yang ditahan dengan rapi. Dan sama, 23 tahun versi kalian berdua tidak berbeda. Luar biasa, kata Bai Wuji pelan, dan nada itu terdengar tulus. 23 tahun tidak berbicara dan kami masih menghitung dari titik yang sama. Mungkin karena momen itu sama-sama penting bagi kalian. Bai Wuji tidak menjawab, namun ia tidak pula menyangkal. Kau datang untuk apa? Tanya Wu Chen. Untuk melihatmu berlatih tadi, dari atap bangunan di timur. Kenapa latihan yang dipilih sendiri lebih informatif dari pertarungan? Karena dalam pertarungan orang bergerak berdasarkan respons. Dalam latihan yang dipilih sendiri, orang bergerak berdasarkan pemahaman. Bai Wuji menatap ke arah pekarangan belakang. Dan apa yang kau coba tadi pagi, prinsip sirkuit tertutup, itu bukan sesuatu yang ada dalam sistem nuraga. Itu sesuatu yang kau temukan dari ukiran lembah dan mulai uji hari ini. Percobaan keempatnya berhasil sebagian. Aku tahu, aku melihatnya. Bai Wuji diam sebentar. Wu Chen. Nama itu, bukan, bocah. Hanya nama. Apa yang kau coba lakukan tadi, jika berhasil dikuasai sepenuhnya, akan mengubah cara orang berpikir tentang batas kemampuan manusia.
Bukan hanya dalam dunia persilatan. Dalam pemahaman tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak. Kau mengatakan itu sebagai peringatan atau sebagai informasi? Sebagai keduanya. Bai Wuji berdiri. Peringatan bahwa apa yang kau lakukan punya konsekuensi yang lebih luas. Dan informasi bahwa, terlepas dari posisi yang harus aku jaga, aku pribadi tidak melihat itu sebagai ancaman. Ia bersiap pergi. Namun Wu Chen bertanya satu hal lagi. Bai Wuji, 23 tahun kau dan guruku tidak berbicara. Apa yang membuatmu mengambil langkah pertama sekarang? Bukan Yun Fei yang datang padamu. Kau yang datang padanya. Hening yang cukup panjang. Bai Wuji berdiri dengan punggung masih setengah ke arah Wu Chen. Angin siang berhembus, mengibas ujung rambutnya yang putih. Karena 23 tahun cukup lama untuk menyadari bahwa keras kepala bukan kebajikan, katanya akhirnya. Dan karena sesuatu yang muncul di Kota Kuning, yang dimulai dengan pertarungan di kedai yang hancur dan berakhir di lembah yang semua orang pikir sudah tidak relevan, mengingatkanku bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari posisi. Ia berbalik sepenuhnya, menatap Wu Chen. Termasuk saudaraku yang sudah terlalu lama berjalan sendirian. Kalimat itu jatuh ke udara siang itu dengan cara yang tidak dramatis namun terasa jauh lebih berat dari kata-katanya. Wu Chen tidak menjawab, namun ia mengangguk satu kali, kecil, namun cukup. Dan Bai Wuji berjalan pergi, tanpa pengumuman, tanpa sisa yang bisa dipegang, hanya kehadiran yang meninggalkan sesuatu yang tidak kasat mata namun terasa jelas. Bersambung.